Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto karena kita bisa lihat bahwa market crypto mengalami drop yang cukup parah untuk di hari ini. Ya, kita akan melihat beberapa hal, mungkin apa yang menyebabkan market crypto ini kembali lagi crash ya. Dan ini cukup besar karena kita lihat ini Bitcoin di level 19.100 ya. Kalau kita lihat secara general trend sebenarnya nggak terlalu bagus untuk crypto dan saya rasa new lows are coming atau bisa dibilang artinya mungkin market bisa mengalami penurunan yang lebih tanda kutip parah gitu ya. Tapi kita bahas untuk video kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka video ini untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kembali lagi, walaupun market crypto turun, ini bisa menjadi kesempatan untuk teman-teman mulai serok kripto-kripto yang teman-teman udah pantau gitu ya, yang layak untuk diinvestasikan ataupun untuk ditradingkan juga pada saat dia market mulai panik gitu ya. Kita lihat untuk hari ini penurunan 3,4%. Ini ada sedikit relief rally sebenarnya untuk sekarang. Bitcoin di level 19.170 ini kita bahas 3,4%. Ethereum mengalami penurunan 5,3%. Beberapa altcoin rata-rata juga mengalami penurunannya, kita bisa lihat seperti ini. Selama 24 jam terakhir kita bisa lihat ada USDC yang naik, Lunsi naik, Atom naik, Algorand sedikit naik, Chilis naik, tapi rata-rata sebenarnya ya mengalami penurunan ya. Kita lihat Ethereum Classic sendiri pun mengalami penurunan 9,4%, Kusama 9,9% dan lain-lainnya ya. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed Index kita di level 21. Artinya ya kembali lagi kita masih dalam level extreme fear ya. Kita bahas apa yang menyebabkan market crypto ini turun. Ada beberapa hal sebenarnya. Yang pertama adalah FOMC yang kita sudah bahas di beberapa video terakhir bahwa akan ada Federal Reserve atau official meeting ya untuk di minggu ini. Kita lihat dari sini Fed interest rate decision ya, ini Rabu, Fed FOMC statement ya, lalu ada Fed FOMC economic projections dan Fed Chairman Jerome Powell speaks gitu ya. Ini penting sekali ya, dan biasanya ini bisa menggerakkan market bukan kripto saja, saham dan hampir semua financial market gitu ya, karena sangat-sangat penting apa yang akan dilakukan oleh Federal Reserve gitu ya di saat inflasi ini tinggi ya, karena kan lebih tinggi dari yang diperkirakan juga untuk saat ini ya. Kalau kita bahas kemarin, sekarang probability-nya ini malah menurun untuk kenaikan 100 BPS. Jadi lebih besar orang-orang melihat kemungkinannya 75 basis point untuk saat ini. Tapi apakah ini akan terjadi ya? Saya harap sebenarnya ini, karena kalau 75 basis point ya artinya market mungkin akan ada sedikit short relief gitu ya. Tapi kalau ternyata 100 BPS yang diambil oleh the Fed gitu ya, ini sangat-sangat agresif dan ini mungkin bisa menimbulkan sedikit panik di market. Mungkin turunnya juga besar gitu ya. Bagaimana nih? Apakah teman-teman akan tetap trading pada saat FOMC atau tidak? Itu setiap keputusan di tangan teman-teman gitu ya. Tapi saya sarankan itu volatilitasnya sangat tinggi sekali ya. Jadi ya harus bersiap gitu ya. Kalau teman-teman kurang berpengalaman ya lebih baik mungkin wait and see dulu sejenak ya, karena biasanya cukup volatilitasnya tinggi ya. Bukan hanya untuk FOMC saja sebenarnya. Kita lihat dari sini, dari Lisa, within a 24-hour period this week, dalam 24 jam period this week ya, there will be 16 central bank rate decision. Ada 16 central bank rate decision, jadi 16 negara. Kita mulai dari Amerika ya. Jadi ini Amerika akan mulai kasih kira-kira apa yang akan dilakukannya. Lalu akan disusul oleh ada UK atau Inggris, ada Brazil, ada Turki, ada Indo juga, ada Filipina, Jepang, Swiss, Norwegia, Afrika Selatan, Mesir dan juga Taiwan gitu. Jadi dari mungkin bisa dibilang dari keputusan US ini mungkin akan ada efek ke dalam keputusan negara-negara berikutnya gitu ya, mungkin ada, apalagi mungkin dari inflasi secara makroekonomi. Dan kalau ternyata buruk ya ya kita bisa lihat market ini lagi mengalami penurunan juga untuk saat ini. Seperti itu kira-kira ya. Kalau kita lihat juga di sini, walaupun ya kalau teman-teman lihat secara fundamentalnya ya, saya ingatkan lagi, kalau kita secara harga mungkin turun, tapi secara fundamental kita bisa lihat dari sini, despite price going down, walaupun secara harga turun gitu ya, tapi secara adopsi untuk Bitcoin secara khususnya ya, number of address ini naik gitu. Artinya lebih banyak orang yang mulai membeli Bitcoin gitu ya, untuk di trade atau untuk di-invest juga sebenarnya gitu ya. Ini lebih dari 0,1 Bitcoin. Jadi kira-kira ini untuk review apa yang terjadi di dalam market. Kita bisa lihat juga untuk likuidasi ya. Untuk saat ini ya, untuk hari ini ya, ini cukup
signifikan ya. Banyak long yang terkena likuidasi. Totalnya kita bisa lihat dari sini dalam 24 jam terakhir 447,8 miliar dolar yang terkena likuidasi, seperti itu ya. Jadi cukup besar, dan ini cukup mix gitu ya. Ada yang long terkena likuidasi, ada yang short yang terkena likuidasi, karena memang market cukup fluktuatif gitu ya dalam beberapa jam terakhir juga, yang akan kita bahas nanti lebih detail di video kali ini. Ditambah sebenarnya Presiden Joe Biden ini di sini ada sempat membahas bahwa US forces atau misalnya dibilang army militer gitu ya would defend Taiwan in the event of Chinese invasion. Jadi kan tensi China, Taiwan, lalu kita juga lihat dari Amerika ini semakin tegang gitu ya. Semakin tegang. Jadi ini mungkin menambahkan kekhawatiran gitu ya dari ya semua pengamat politik juga gitu. Kita nggak ada yang tahu apakah China akan menyerang Taiwan dan lain-lain. Kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal untuk Bitcoin gitu ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research. Setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita sempat bahas memang kita berharap untuk Bitcoin ini mengalami penguatan, mungkin bisa tes ke level 20.400-an gitu ya. Tapi memang kita lihat bahwa Bitcoin naik, tapi di sini nggak berhasil breakout dari area level 20.000. Di sini ada konsolidasi dan ke reject akhirnya gitu ya. Untuk saat ini kita juga sempat bahas support kuat Bitcoin. Itu waktu itu kita bahas atau bisa bilang support terakhirnya itu di kisaran level 19.600-an. Nah, ini yang kita bahas ya. Dia konsolidasi di sini, dia drop, dia breakdown. Teman-teman bisa langsung lihat breakdownnya langsung cukup signifikan gitu ya. Apakah sesignifikan ini yang saya harapkan? Sebenarnya tidak gitu ya. Karena kalau kita lihat Bitcoin breakdown, ini turun langsung 7% ya. Ke berapa? Ke level 18.200. Ini cukup besar sebenarnya 18.200 ya. Karena support Bitcoin sebenarnya mungkin bisa dibilang kalau kita zoom out sedikit ya, ini berada di area ini. Ya, zone 19.000-an, 18.800 sampai 19.000. Artinya di sini kita sempat ke bawah lagi ya. Walaupun low kita atau yang paling bawah secara target harga untuk saat ini itu sempat ke level 17.600. Tapi ini hanya wick candle aja ya, hanya shadow candle-nya, terus dia langsung naik lagi. Kalau kita lihat untuk saat ini, tadi kita kembali lagi, ini juga ada wick candle ke level 18.200, lalu sekarang lagi naik pump lagi gitu. Nah, bagaimana? Ada beberapa hal sebenarnya kalau kita lihat. Saya rasa price action dari Bitcoin ini akan tergantung juga dari FOMC yang akan datang gitu ya. Kita lihat apakah nanti akan ada 75 basis point ataupun 100 basis point. Untuk saat ini masih ada kemungkinan untuk Bitcoin mungkin bisa testing ke area level 19.600 lagi gitu ya. Mungkin dia bisa testing lagi ke area ini ya. Baru mungkin dari sini mulai ada mengalami breakdown. Ini pun cukup masuk akal juga gitu ya. Tapi kita kalau lihat dari saat ini, kalau secara mungkin time frame beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan, 1-2 minggu ke depan, dengan price action seperti ini, saya rasa ya ada kemungkinan kita mungkin testing ke low yang baru, mungkin lebih bawah dari level 17.600 ya. Nggak terlalu bagus kalau kita lihat secara price action, karena ini udah sign of weakness juga. Kalau kita lihat dari grafik lain mungkin ya, apakah ada grafik lain? Di sini kita clear one day. Kita bisa lihat dari sini. Ya, ini kalau di time frame one day ya. Nah, ini kita kalau lihat dari sini, kita bisa mungkin tarik garis seperti ini. Ada trend line di mana dari sini, di mana ada konsolidasi di area level ini gitu ya. Nah, sekarang Bitcoin tuh lagi berada di dalam area level yang sama. Jadi di sini bisa dibilang dia lagi sideways gitu ya. Kalau kita lihat secara time frame luasnya, jangka luasnya. Tapi kalau kita dari sini, ini udah testing berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5 testing gitu ya. Dan biasanya ya semakin banyak di testing, semakin rawan untuk dia mengalami penurunan juga gitu. Artinya kalau misalnya dia mengalami penurunan, ya target yang kita sempat bahas mungkin di level 15 ribuan atau 14 ribuan. Nanti ini kita akan bahas di next video gitu ya. Ya mungkin bisa tercapai gitu ya. Jadi ini harus berhati-hati juga kalau kita lihat secara time frame yang lebih luasnya lagi. Hampir sama dengan time frame yang lebih kecil ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini time frame luasnya secara time frame daily, testing beberapa kali dan akhirnya mengalami penurunan pada saat dia breakdown. Nah, kalau kita lihat di time frame yang ini, time frame 4 jam yang lebih kecil, ya sebenarnya sama juga. Kita dari sini dia testing, breakdown gitu ya. Testing lagi, breakdownnya cukup signifikan seperti itu. Ya, jadi kalau ada kenaikan
untuk saat ini kenaikan misalnya Bitcoin ini, ya mungkin ini hanya kenaikan sementara gitu ya. Lebih pasti kalau teman-teman menunggu untuk hasil FOMC yang akan datang, apakah The Fed akan naikkan 75 basis point atau 100 basis point, baru mungkin adjust ya. Karena kita lihat apa yang terjadi, dan kalau ternyata market turun lagi, mungkin tuh waktunya untuk mulai membeli. Nah, yang menariknya apa? Yang menariknya mungkin kalau teman-teman perhatikan Bitcoin dominance ini mulai mengalami kenaikan. Jadi penurunan kali ini lebih banyak altcoin yang terkena dampak karena Bitcoin dominance ini trendingnya udah uptrend. Kita bisa lihat dari sini. Secara time frame daily ya. Ini kita dari bulan Juni sampai bulan September ya. Juni sampai September ini Bitcoin dominance mengalami penurunan ya. Nah, sekarang ini Bitcoin mulai mengalami penurunan juga, tapi secara Bitcoin dominance-nya trennya tuh naik gitu. Artinya Bitcoin ini relatif lebih kuat daripada altcoin untuk saat ini, pada saat tren seperti ini. Jadi kalau misalnya Bitcoin turun 2%, itu altcoin bisa turun mungkin 5% atau 7% seperti itu kalau kita lihat dari Bitcoin dominance sendiri. Jadi hati-hati aja gitu ya. Itu untuk Bitcoin dominance. Kembali lagi disclaimer on and do your own research juga. Kita cek juga USDT dominance untuk penambahan. USDT dominance-nya mulai trending upwards juga gitu ya. Kita lihat dari sini udah mulai naik lagi. Dan ya mungkin testing bisa ke level 7,8% selanjutnya kalau di atas ini. Ya, jadi kira-kira mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Kenapa market crypto turun dan short analisa teknikal untuk saat ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.